Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku sekalian? Jumpa lagi ya kita di pertemuan hari ini yang tentunya masih dengan mata pelajaran basis data. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masih di kompetensi dasar 3.18 dan 4.18. Jadi kompetensi dasar ini adalah kompetensi terakhir yang akan kalian pelajari di mata pelajaran basis data. Ya, adapun tujuan dari pembelajaran yang ingin saya harapkan setelah kalian mempelajari materi ini, saya berharap yang pertama yaitu kalian semua bisa menjelaskan replika basis data, kemudian dapat menyebutkan jenis-jenis replika basis data. Sementara untuk poin 3 dan 4 ini insya Allah akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi kita fokus di tujuan pembelajaran poin 1 dan poin 2. Oke ya, kita lanjut langsung ke ya. Oke, kita awali materi kita hari ini dengan pengertian replika basis data. Kira-kira apa ya yang disebut dengan replika basis data? Oke, kita langsung membahasnya ya. Jadi replika adalah proses duplikasi atau memperbanyak atau mengcopy ya. Replika itu mengcopy, menduplikasi, memperbanyak. Nah, jadi replika basis data merupakan suatu proses mengcopy atau mentransfer data dari satu database ke database yang lain yang tersimpan pada komputer berbeda. Kita lanjut ya. Nah, seperti ini gambarannya. Sebuah basis data server yang berfungsi sebagai master, ini ya. Jadi terdapat sebuah basis data atau database server yang berfungsi sebagai master. Nah, basis data yang ada di master ini bisa terreplikasi datanya ke dalam satu atau lebih database server yang berfungsi sebagai slave. Oke. Ini ya, jadi database yang ada di master ini bisa direplikasi ke database yang lain yang berfungsi sebagai slave. Misal ini ada slave 1, kemudian ini ada slave 2, ada slave 3 dan seterusnya. Misalkan ada lebih dari 3 slave yang akan kita gunakan. Jadi basis data master yang ada di komputer yang ada di sini ini bisa direplikasi ke beberapa basis data yang lain dan tempat mereplikasi basis data itu disebut sebagai slave. Oke, ini ada catatan ya. Replikasi hanya terjadi satu arah. Ketika server master melakukan aktivitas basis data, maka aktivitas tersebut diduplikasi oleh server slave, namun tidak berlaku sebaliknya. Nah, jadi gambarannya master database yang ada di master ini, di server master ini hanya berlaku satu arah. Jadi si database master ini mereplikasi datanya di slave 1, tapi si slave 1 ini dia tidak bisa mereplikasi datanya ke master. Jadi seperti itu ya gambarannya. Semoga anak-anakku sekalian paham. Jadi sekarang kita lanjut ke pembahasan berikut, yaitu jenis-jenis replika basis data. Jadi replika itu sendiri ada 2 jenis, yaitu replika sinkron dan replika asinkron. Yang sinkron itu dia real time atau waktu nyata, dan yang asinkron dia sifatnya berkala. Jadi ada jangka waktu yang ditentukan untuk membuat replika data. Oke, kita lanjut ya. Kita akan bahas satu persatu jenis replika basis data ini. Oke, jadi pertama adalah replika sinkron. Kita akan membahasnya. Ya. Oke, replika sinkron ini
bertujuan untuk melakukan pertukaran data secara real time atau waktu yang nyata. Jadi pas kejadian saat itu juga dilakukan pertukaran data. Syaratnya, jarak antara sumber data atau sumber disk dengan disk target itu harus berjarak kurang lebih 100 km. Nah, misal seperti ini ya. Di data master ini misalkan melakukan transaksi insert data. Nah, pada saat terjadi insert data di master database ini, maka hal itu pun akan terjadi di master slave. Oke, jadi kelebihan mode sinkron ini ada beberapa ya. Ini yang pertama yaitu semua data yang di-copy selalu teridentifikasi. Yang kedua, data terkini secara cepat diterapkan ke seluruh kopian melalui jaringan. Dan yang ketiga, baik untuk integritas data. Jadi kebenaran data itu terjamin. Oke ya, kita lanjut. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang replika asinkron. Nah, replika asinkron ini adalah kebalikan dari replika sinkron. Di mode ini bisa melakukan pertukaran data secara buffering, di mana data akan diletakkan pada sebuah penampung sementara, kemudian pada jangka waktu tertentu akan direplikasi ke disk target. Keuntungan mode ini terletak pada efektivitas biaya. Oke, sekarang ada kekurangannya yaitu integritas data rendah dan perkembangan data terkini tertunda. Nah, hal itu tadi karena hal-hal ini terjadi, integritas dan perkembangan data terkini tertunda, itu dikarenakan setiap ada transaksi masih disimpan di penampungan sementara. Nanti di satu waktu baru itu dibuatkan replikanya ke master slave. Itu yang menyebabkan integritas dan perkembangan data terkini itu tertunda. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Sekarang si asinkron ini terdapat dua pilihan lagi ya. Yang pertama, replika asinkron situs primer. Yang bagaimana itu? Nah, yaitu replika ini memiliki satu replika yang dianggap sebagai master atau data primer. Kemudian replika lainnya disebut sebagai replika sekunder. Jadi ada yang bertindak sebagai penyedia data primer, yang lainnya adalah sekunder. Jadi ada yang utama, ada yang keduanya. Ya, yang berikut replika asinkron peer to peer. Nah, dalam replika ini beberapa replika dapat diupdate dan dijadikan replika master, akan tetapi terjadi konflik pada saat proses transaksi update tidak bersamaan. Kita lanjut. Oke, jadi kesimpulannya yang pertama, replika basis data merupakan suatu proses mengcopy atau mentransfer data dari satu database ke database yang lain pada komputer yang berbeda. Sudah dibahas tadi. Kemudian yang kedua yaitu jenis replika basis data, yaitu ada dua, replika sinkron, dia replika real time, dan replika asinkron merupakan replika yang berkala. Oke, jadi itu kesimpulan materi hari ini ya anak-anakku, hanya ada 2 poin, pengertian replika basis data dan jenis replika basis data itu. Oke, saya harap kalian sudah paham tentang replika. Kemudian kita masuk di tugas. Nah, tugas ini bukan untuk membebani, tapi untuk lebih kalian bisa mendalami materi ya. Oke, tugasnya buatlah ilustrasi gambar replika sinkron dan asinkron dengan menerapkan teknik dasar dari masing-masing mode. Ya, jadi selamat bekerja ya, dan tetap semangat untuk terus belajar, dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat terus dan terus semangat. Saya harap untuk pertemuan selanjutnya lebih aktif lagi.
dan dengan saya menampilkan tugas ini yang ada di hadapan kalian, itu artinya materi kita selesai ya. Kita akhiri dengan tugas, semoga bisa bermanfaat. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.